Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Yang pertama yaitu mengenai latar belakang. Perpindahan konsumen adalah fenomena ketika konsumen yang sebelumnya menggunakan suatu merek tertentu pada periode berikutnya beralih menggunakan merek lain. Fenomena ini lazim terjadi pada produk kebutuhan sehari-hari termasuk mie instan, karena konsumen mudah terpengaruh oleh promosi, rasa baru, atau harga yang lebih murah. Perpindahan konsumen mie instan dapat dimodelkan dengan rantai Markov. Hal ini karena pilihan konsumen di masa depan diasumsikan hanya dipengaruhi oleh merek yang ia konsumsi saat ini, bukan dari riwayat konsumsi sebelumnya. Misalnya, jika sekarang memilih Indomie, maka peluang pindah ke Sarimi atau Sedap hanya bergantung pada kondisi Indomie sekarang. Adapun penerapan rantai Markov dalam perpindahan konsumen dalam konteks mie instan yaitu state, di mana state ini berisi merek yang dipilih konsumen, yaitu Indomie, Sedap, dan Sarimi. Kemudian yaitu matriks transisi, yaitu matriks yang berisi peluang konsumen tetap memilih merek yang sama atau berpindah ke merek lain pada periode berikutnya. Selanjutnya yaitu mengenai rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana peluang perpindahan konsumen mie instan. Yang kedua, bagaimana klasifikasi rantai Markov, apakah rekuren atau transien, dan periodik atau aperiodik. Kemudian, bagaimana distribusi stasioner. Selanjutnya yaitu pada bagian hasil dan pembahasan. Di layar sudah tertera data awal yaitu perhatikan pada tabel 1.1. Pada bulan pertama, Indomie ada 64, Sedap 32, Sarimi 18, dan pada bulan kedua Indomie ada 96, Sedap 20, dan Sarimi 4. Selanjutnya, kita akan menghitung konsumen yang bertahan. Perhatikan pada tabel 1.2. Indomie pada bulan pertama mempunyai 64 orang. Dari tabel 1.2, kita ketahui bahwa Indomie kehilangan 12 orang. Berarti yang tetap di Indomie adalah 64 dikurang 12, sama dengan 52. Untuk merek Sedap pada bulan pertama mempunyai 32 dan kehilangan 24, sehingga yang tetap di Sedap adalah 32 dikurang 24 sama dengan 8. Selanjutnya yaitu merek Sarimi. Sarimi pada bulan pertama mempunyai 24 dan kehilangan 24, sehingga yang tetap di Sarimi adalah 24 dikurang 24 sama dengan 0. Selanjutnya kita akan mencari matriks peluang transisi. Matriks peluang transisi P dalam rantai Markov menunjukkan peluang seorang konsumen pindah dari merek I ke merek J, yang berarti PIJ sama dengan jumlah konsumen dari state I pindah ke state J per total konsumen di state I pada bulan pertama. Sebagai contoh, perhatikan tabel 1.3. Nah, pada bagian Indomie ke Indomie terdapat 52 dan jumlah pada bulan pertamanya itu ada 64. Berarti untuk peluang Indomie ke Indomie yaitu 52 per 64. Sehingga kita peroleh matriks peluang transisinya seperti yang tertera pada layar. Selanjutnya, pada gambar dapat dilihat diagram transisi yang menunjukkan 3 merek mie instan, yaitu Indomie, Sedap, dan Sarimi. Setiap panah menunjukkan kemungkinan berpindah dari satu merek ke merek lainnya. Misalnya, peluang seseorang tetap memilih Indomie adalah 0,8125, sedangkan peluang berpindah dari Indomie ke Sedap adalah 0,125. Dan dari Indomie ke Sarimi sebesar 0,0625. Hal yang sama berlaku untuk merek Sedap dan Sarimi sesuai dengan angka yang tertera pada diagram. Dari diagram transisi di atas, diperoleh klasifikasi rantai Markov. Yang pertama adalah irreducible. Suatu rantai Markov dikatakan irreducible apabila setiap step dapat dicapai dari step lainnya. Mungkin tidak dalam satu langkah, tetapi bisa dalam beberapa langkah. Kalau kita lihat di diagram, dari Indomie bisa menuju Sedap atau Sarimi secara langsung. Dari Sedap memang tidak bisa langsung ke Sarimi, tapi bisa ke Indomie terlebih dahulu lalu dari Indomie menuju Sarimi.
dan dari Sarimi bisa ke Indomie, dan dari Indomie bisa ke Sedap. Artinya, tidak ada state yang terisolasi. Semua merek bisa dicapai dari merek lainnya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Karena setiap state saling terhubung dengan cara ini, maka rantai Markov dikategorikan irreducible. Yang kedua adalah rekuren positif. Rekuren artinya jika kita mulai dari suatu state, kita pasti akan kembali lagi ke state tersebut di masa depan. Contohnya, dari Sedap kita bisa pindah ke Indomie, lalu dari Indomie bisa kembali lagi ke Sedap. Dari Sarimi pun bisa ke Indomie, lalu kembali lagi ke Sarimi. Begitu juga dengan Indomie. Karena semua state saling terhubung atau irreducible, maka semuanya bersifat rekuren dan disebut rekuren positif karena jumlah state terbatas, sehingga waktu kembalinya pasti dalam jumlah langkah yang terhingga. Yang ketiga adalah aperiodik. Pada diagram ini, misalnya untuk state Indomie, terdapat peluang untuk tetap berada di Indomie dalam satu langkah. Artinya, Indomie dapat kembali ke dirinya sendiri dalam satu langkah. Hal ini menunjukkan bahwa periode Indomie adalah satu. Karena rantai Markov ini irreducible, maka sifat aperiodik pada satu state akan berlaku pula pada semua state lainnya. Dengan demikian, rantai Markov ini dapat dikategorikan aperiodik. Selanjutnya adalah distribusi stasioner. Kita misalkan state 0 adalah Indomie, state 1 adalah Sedap, dan state 2 adalah Sarimi. Maka distribusi stasionernya sebagai berikut. Pi0 sama dengan Pi0 P00 ditambah Pi1 P10 ditambah Pi2 P20. Pi1 sama dengan Pi0 P01 ditambah Pi1 P11 ditambah Pi2 P21. Pi2 sama dengan Pi0 P02 ditambah Pi1 P12 ditambah Pi2 P22. Pi0 ditambah Pi1 ditambah Pi2 sama dengan 1. Dengan menggunakan SPL, diperoleh Pi0 sama dengan 0,80197, Pi1-nya sama dengan 0,14, dan Pi2-nya sama dengan 0,04811. Interpretasinya yaitu Indomie sebesar 80,197%, Sedap sebesar 14%, dan Sarimi sebesar 4,811%, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsumen cenderung berpindah ke Indomie. Kesimpulannya, dari hasil perhitungan diperoleh matriks peluang transisi yang menggambarkan perpindahan pilihan konsumen mie instan. Dari matriks tersebut dapat dibentuk diagram transisi yang dapat dilihat pada layar. Selanjutnya, dari diagram tersebut dapat kita simpulkan bahwa seluruh state atau merek saling berhubungan sehingga rantai Markov ini bersifat irreducible, kemudian seluruh state juga rekuren positif dan rantai ini bersifat aperiodik. Selanjutnya, berdasarkan hasil perhitungan distribusi stasioner, diperoleh bahwa dalam jangka panjang, konsumen paling banyak cenderung memilih Indomie, yaitu sekitar 80%. Kemudian disusul oleh Sedap, sekitar 14%, dan Sarimi sekitar 4,8%. Artinya, kecenderungan perpindahan pilihan konsumen pada akhirnya akan terpusat pada Indomie sebagai merek yang paling dominan. Sekian presentasi dari kelompok kami ucapkan terima kasih.